kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata di surga, kami bersyukur pada minggu hari ini, di mana Tuhan mengantarkan kami seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja ini, beserta dengan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing lewat live streaming. Kiranya dimanapun kami seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan tuntun kami terlebih untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu mengubah kehidupan kami dan kami hidup seturut akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Horas. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, di minggu Judika, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 4b sampai 14. Filipi 3, ayat 4b sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penyertaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah cerita pertengkaran antara anak sekolah. Ada 4 orang anak sekolah yang membicarakan tentang kehebatan ayahnya masing-masing. Si A mengatakan, ayahku adalah seorang pilot. Kemana-mana ayahku sudah pergi, dari kota ke kota. Pokoknya hampir seluruh dunia sudah dijalani. Dan sekarang kami sudah mempunyai rumah, kata si A. Lalu si B mengatakan, ayahku juga adalah seorang yang paling hebat. Dialah seorang pejabat. Dia selalu bertemu dengan orang-orang yang terhormat. Dan sekarang kami juga sudah memiliki perusahaan-perusahaan di mana-mana. Lalu si C mengatakan juga, ayahkulah yang paling hebat. Dia adalah seorang pengusaha. Dia memiliki bisnis dari minyak goreng dan semua apa yang dibutuhkan masyarakat, katanya. Dan sekarang juga kami sudah memiliki toko-toko di mana-mana di negara ini, kata si C. Lalu yang 3 orang ini bertanya kepada kawannya yang satu, mengatakan, hei, coba dulu katakan siapa ayahmu, katanya. Lalu si D ini mengatakan dengan suara yang sederhana, yang halus, ayahku adalah seorang guru. Lalu kawan-kawannya ini mengejek, karena mengingat status ayah
Yang tiga ini seorang pilot, seorang pengusaha, seorang yang terhormat, apalah seorang guru, kata mereka. Lalu anak yang keempat ini, si D ini menjawab, memang dari segi peran ayah kalian itu adalah boleh dikatakan sebagai orang yang terkenal di dunia. Tapi jangan lupa, kalau tanpa guru mereka tidak bisa apa-apa. Karena dari guru, dari ilmu pengajaran dari guru itulah ayah kalian itu bisa menjadi pilot, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi orang-orang yang terkenal di dunia ini, katanya. Lalu anak yang tiga orang ini langsung terdiam dan merenung dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang mau dikatakan di sana bahwa hal-hal lahiriah atau harta benda sering sekali menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Ketika dia memiliki hal-hal tersebut, hal-hal lahiriah, baik status jabatan atau profesi, karir dan yang lainnya, maka orang melihat itu sangat ternilai. Namun ketika seseorang tidak memiliki hal-hal tersebut, orang memandang sebelah mata dan tidak menganggap kita. Dak butuh amanginang molo tak aku gitu. Tapi yang pasti kita tidak perlu tutup mata, itu masih realita yang terjadi dalam kehidupan. Memang kita tidak salah memiliki karir, memiliki pekerjaan yang hebat, memiliki hal-hal yang istimewa, semua apa yang ingin kita harapkan di tengah-tengah dunia ini. Namun yang menjadi persoalan adalah jika kita pakai itu semua sebagai alat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti jawaban si anak tadi, bahwa sesungguhnya bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai pilot atau profesi-profesi yang dimiliki itu berkat seorang guru, atau itu semua diperoleh karena berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dalam nats kita pada minggu hari ini, kenapa saya buka pengantar dari ilustrasi itu? Mari kita lihat dalam nas ini tentang cerita perjalanan Paulus. Dulu Paulus bernama Saulus. Sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah musuh Kristus. Dia yang mengejar, yang menganiaya para pengikut Kristus. Dia juga dari kalangan orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Bahkan dia menerima pendidikan dari Gamaliel. Dia orang terpandang di kalangan Yahudi. Paulus merupakan orang yang terhormat di kalangan Yahudi. Dia mengikuti ritus-ritus keagamaan. Bahkan mulai dari kecil dia sudah mengikutinya. Kalau kita lihat dari dalam nas ini tadi, sudah diikutinya mulai disunat pada hari ke-8. Dia suku Benyamin, orang Ibrani asli, Farisi yang taat pada hukum Taurat tanpa cacat. Dengan waktu lama, Paulus selalu merupakan kebanggaan, kehormatan bagi kalangan-kalangan Yahudi. Itulah terjadi pada saat itu. Boleh dikatakan istimewa, tidak ada yang tidak dimiliki Paulus pada saat itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu bisa sekejap berubah.
Apa yang berubah? Ketika dia berjumpa dengan Yesus di dalam situ. Sekejap, pada saat itu langsung berubah total kehidupan Paulus. Makanya dari Saulus menjadi Paulus. Perubahan total dia alami, dia terima ketika perjumpaannya dengan Yesus. Maka pengenalan akan Yesus itulah dia capai, dia terima pada saat itu, sehingga dia berubah dengan sekejap. Atau dengan istilah yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Inilah amang-inang yang terjadi pada saat itu. Semua hal-hal lahiriah dia terima, dia miliki itu sebelumnya. Namun ketika dalam perjumpaannya dengan sekejap, dengan tiba-tiba, pada saat perjumpaan dengan Yesus, semuanya itu berubah. Nah, di sini amang-inang yang patut kita renungkan lewat firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan hidup kita? Bodoh manginang dalusi. Allah juga sarwa tabi mati. Apa yang menjadi tujuan hidup kita sebenarnya pada saat ini? Mau kemanakah tujuan kita? Memang ada yang berharga yang kita harapkan. Tidak ada orang ketika dia sudah memiliki akal pikiran, tidak memiliki harapan, atau tidak ada yang ingin dia cari, maka semua orang pasti ingin memiliki yang berharga. Bahkan yang paling berharga itu dia harus peroleh. Makanya orang berlomba untuk mencari apa yang dia inginkan. Namun seperti dalam firman Tuhan pada minggu hari ini amanginang dikatakan, itu semua belum menentukan hidup seseorang bisa memperoleh keselamatan. Tapi yang bisa menentukan hidup seseorang untuk memperoleh keselamatan ketika pengenalannya akan Kristus. Karena di sana dia dirubah secara totalitas. Dia dibawa akan pengenalan Kristus. Mengenal Kristus. Siapa Kristus? Karena Kristus itulah yang memberi anugerah. Jadi Paulus mengenal Yesus itu berubah orientasi hidupnya 180 derajat. Gaya hidupnya, tujuan hidupnya dirubah. Itulah sebenarnya amanginang bagi orang yang mau diarahkan kepada Kristus. Dia dirubah dengan 180 derajat. Karena dia akan mengenal lebih siapa Kristus itu dalam hidupnya. Makanya dikatakan dari dalam nas ini, seperti yang direspon oleh Paulus di ayat 13 itu, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ayat 7 tadi, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kita dibawa amanginang menaruh perhatian kita mengenal akan Kristus. Bukan berarti dikatakan tidak perlu kita meraih sesuatu kesuksesan. Tidak. Kita diberi kesempatan pada saat ini untuk meraih kesuksesan supaya kita berhasil, supaya kita bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus menaruh perhatian kita mengingat bahwa hidup kita ini
kita peroleh atas anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah Amanginang di Minggu Judika pada saat ini dengan tegas mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Karena manusia itu tidak bisa mengadili dirinya, membuat dia benar. Ketika dia juga bangkit dari keterpurukan, bukan dia yang bisa melakukan. Ketika dia berhasil, bukan dia yang mengangkat dirinya, tapi Kristuslah yang memberikan anugerah itu lewat kesempatan itu sehingga dia beroleh. Benedok edit anak kiani 250 lalu idangi mulu bahasa Batak sayu tuju hangongolu napa sabam au. Mungkin bol bahasa Batak lebih takas kita mengatui silabatan ala bahasa Indonesia terjemahkan di sian bahasa Batak Bukit Dite. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ternyata ini bukan ini yang menjadi penentu. Jangan kita pikirkan itu yang membuat kita lebih bahagia, membuat kita nyaman, membuat kita selamat di dunia ini. Karena fokus kita akan meraih, memperoleh hadiah, dikatakan tadi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sungguh indah Manginang, ada panggilan dari Tuhan supaya kita selama di dunia ini haruslah kita memberi kesempatan, memberikan waktu kita untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Karena itulah yang istimewa, yang sangat berharga sekali kita peroleh nantinya. Nubana idok dangi nyai arah udoko ni dangi lumeleng go na mati siyan na mangulo di. Ya. Boleh-boleh saja kita sekarang bersuka cita menikmati semua yang kita miliki sekarang, tapi itu sifatnya sementara yang bisa terhembus seperti angin yang dihembuskan sementara. Makanya dalam firman Tuhan hari ini Amanginang, Kristuslah tujuan iman kita. Itu tegas dikatakan, Kristuslah tujuan iman kita. Itulah prinsip bagi orang percaya. Jadi pengenalan kita akan Kristus mengubah gaya hidup kita, mengubah motivasi kita. Kita akan lebih mengenal Dia. Makanya tidak diikat lagi dengan hal-hal yang lahiriah. Dia akan meninggalkan, dia akan mau dibawa kepada keselamatan karena anugerah Tuhan. Di sini Manginang harus kita sadari selama hidup kita. Dan dibutuhkan komitmen supaya kita mengerahkan kehidupan kita, diri kita kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Memang ketika kita mau memperoleh hadiah panggilan surgawi itu harus kita alami juga yang namanya konsekuensi. Sekarang Amanginang kita telah memasuki minggu-minggu Pasun. 2 minggu lagi kita akan memasuki Minggu Jumat Agung. Di sini sebenarnya kita sebagai umat Tuhan lebih jelas merenung bagaimana perjalanan penderitaan Tuhan Yesus yang membawa sukacita besar bagi umat manusia lewat keselamatan. Tuhan itu maha adil yang membawa umatnya. Dia telah mengorbankan dirinya. Konsekuensi yang diterima sudah dilakukan. Maka sekarang siapakah kita yang mau setia? Siapakah kita yang siap dipanggil Tuhan untuk memperoleh hadiah itu dengan konsekuensi yang harus kita terima, yang harus mampu meninggalkan masa lalu, yang harus bisa menerima kehidupan yang Tuhan berikan lagi. Inilah yang dia dapati nanti ketika dia dengan
kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Itulah sukacita yang lebih besar dia terima ketika dia mau dipanggil Tuhan, ingin memperoleh hadiah itu. Tetaplah tadi, Kristus adalah tujuan iman. Idong ulun halak na porsea. Jangan kita katakan manginang kita adalah orang percaya, sementara kita masih terikat dengan hal-hal lahiriah. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alatnya, maka lewat apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani sekarang, jangan kita pikir itu, jangan kita pergunakan itu untuk menyombongkan diri sehingga kita tidak mengenal siapa di sekeliling kita. Tapi tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita ditinggikan nantinya. Untuk itu amanginang, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Mari kita berikan perhatian kita, tapake separiotai, untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Jangan ketika kita sesudah keluar dari sini, kita tidak memiliki buah. Karena kita sebagai orang Kristen, orang yang punya prinsip, diharapkan juga harus berbuah, harus memiliki buah-buah yang baik. Karena tujuan kita sudah ada pada Tuhan. Maka jangan kita takut, jangan kita mudah putus asa, tapi kita selalu mengarahkan diri kepada Kristus. Ketika pengenalan kita itu tajam dalam kepada Kristus, apapun yang akan kita capai, yang kita raih sekarang ini, tidak akan sendirinya kita melakukan. Tapi yang terutama, karena hidup kita ada pada Kristus. Itu yang dikatakan Paulus di Filipi 2 ayat 5 ya. Songon parwani Kristus Jisma parwaun muna. Karena itulah keuntungan, bukan rugi. Filipi 1 ayat 21 juga. Sebab bagiku mati adalah keberuntungan, bukan rugi. Untuk itu amanginang, mari kita berikan hati kita hanya untuk kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengadili semua apa yang menjadi rutinitas, aktivitas kita, kehidupan kita, langkah kita selama di dunia ini. Ketika kita menaruh hati, pandangan kita kepada Tuhan, kita akan mengenal lebih dalam siapa Dia. Maka jangan kita pakai pengenalan itu dengan intelektual, dengan pengetahuan. Tapi mari kita minta Roh Kudus yang membimbing kita, mengajari kita untuk mengenal siapakah Kristus itu dalam hidup kita. Agar tujuan kita tetap pada sasarannya, tetap pada posisi yang benar. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya yang dikasihinya. Mendapat panggilan surgawi, kehormatan surgawi yang disediakan oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu pada minggu hari ini, di minggu Judika. Kami telah menerima dan firman-Mu itu menjadi kehidupan baru, mengubah hati dan pikiran kami, agar gaya hidup kami, tujuan hidup kami tetap bersandar pada Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu, agar semakin berbuah dan bertumbuh iman kami masing-masing. Jika ada pun masalah atau tantangan yang kami hadapi, kami tetap kuat dan setia sebagai pengikut Kristus.
dan apa yang kami miliki juga saat ini tentang hal-hal lahiriah, baik harta benda, kekayaan, jabatan, profesi, karir, semua. Itu semua berasal dari Tuhan untuk bisa kami nikmati, tetapi tujuan hidup kami ada pada Tuhan. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh untuk percaya lebih lagi kepada Tuhan, agar kami tidak gampang digoncang oleh godaan-godaan yang ada di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Sukadono, terlebih yang tidak bisa hadir di gereja ini, yang mengalami sakit penyakit, yang berada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan penyakit mereka. Bilur-bilur kasih-Mu Tuhan menyembuhkan seluruh jemaat-Mu yang mengalami penyakit tersebut. Secara khusus Tuhan buat anak-Mu Dion Beanel Serait, anak dari Amang Serait Situ Ajer Burmanurung, yang pada saat ini dibawa ke rumah sakit. Tuhan Maha tahu apa yang menjadi penyakit anak-Mu. Lewat tangan dokter, para medis yang menangani, Tuhan sembuhkan penyakitnya, agar orang tua tetap memperoleh sukacita ketika melihat anaknya sembuh dari penyakitnya. Begitu juga Tuhan buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tentu secara fisik sudah banyak kelemahan, tidak seperti waktu mereka masa muda. Sudah terbatas yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Tapi itu semua masih penting untuk menjadi bekal kehidupannya. Terlebih masih diharapkan untuk memberikan nasihat, mengajari anak-anaknya agar menjadi bekal buat anak-anak generasi-generasi penerus, agar menjadi anak-anak yang tetap setia dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapa di surga, berkati juga seluruh program gereja-Mu ini, baik di bidang kategorial, mulai dari kategorial seksi sekolah minggu sampai dengan lansia. Itu semua kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, agar termulia nama-Mu dan semakin menjadi kuat dalam kesaksian. Karena lewat persekutuan itulah kami semakin terikat dalam hubungan Tuhan, ketika kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bersaksi tentang nama Tuhan. Berkati juga dengan kegiatan seksi di Dewan Marturia yang akan mengadakan kunjungan ke Panti Karya Hebata. Itu semua kami lakukan karena kami seluruh umat-Mu yang Tuhan ciptakan bersama-sama harus bisa memiliki satu rasa dengan apa yang kami miliki sekarang ini. Lewat gereja-Mu kami akan melakukan itu dengan berbagi dari berkat Tuhan. Kiranya jemaat-Mu juga semakin terbuka hatinya untuk memberikan lewat menyumbangkan sebagai dana sosial yang akan dipakai seksi diakoni sosial yang akan pergi nantinya Tuhan. Bapa di surga, dan segala program-program umum yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana dalam tahun ini, kiranya Tuhan sempurnakan juga agar seluruh kegiatan-kegiatan dalam tahun 2022 ini seluruh rangkaiannya tetap berjalan dengan baik, dan untuk kami lakukan itu hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
dan tetap kami pelihara kesatuan hati buat kami seluruh perhaladu majelis yang ada di gereja ini, agar tetap satu hati untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan panggilan atau tuhonan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami terlebih dahulu sebagai orang yang takut akan Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami ini. Biarlah lewat bangsa dan negara ini Tuhan, kami masyarakat juga memperoleh sukacita dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik jika ada yang kami perlukan sebagai kebutuhan kami atau sebagai hak dan kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Jika banyak kesalahan dan pelanggaran kami, terlebih dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi berkat Tuhan, terlebih menjadi berkat-Mu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.